warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai dasar etika bisnis dan studi kasusnya pada PT Asuransi Jiwasraya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu ada Anissa Kurnia Pramundita, ada Muhammad Nuril Ihsan, Dagma Safira Destiawardani, Nanang Handrian, dan saya sendiri Febrianto Dwi Rahman. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu konsep dasar etika bisnis. Etika bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu tata cara yang dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan berbisnis, di mana dalam tata cara tersebut mencakup segala macam aspek baik dari individu, institusi, kebijakan, serta perilaku berbisnis. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Sedangkan secara umum, etika bisnis adalah ilmu yang mempelajari tentang sikap atau tingkah laku pengusaha dalam menjalankan bisnisnya dengan menerapkan nilai-nilai moral dan perilaku etis dalam kegiatan bisnisnya. Menurut Subagio, pada tahun 2013, tujuan etika bisnis yang umum diterapkan dalam organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menghindari pelanggaran hukum pidana dalam pekerjaan, menghindari tindakan yang dapat mengakibatkan gugatan hukum perdata terhadap perusahaan. Yang terakhir itu ada menghindari tindakan yang berakibat buruk bagi citra perusahaan. Bisnis itu sangat berkaitan dengan 3 hal di atas karena dapat mengakibatkan hilangnya uang dan reputasi perusahaan. Yang selanjutnya ada fungsi etika bisnis, di antaranya yaitu dapat mengurangi dana yang diakibatkan dari pencegahan yang kemungkinan terjadinya friksi atau perpecahan baik dari intern perusahaan itu sendiri maupun dari ekstern perusahaan. Yang selanjutnya itu untuk membangkitkan motivasi pekerjaan agar terus meningkat, melindungi prinsip dalam kebebasan berdagang atau berniaga, serta dapat menciptakan keunggulan dalam bersaing. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Dagma. 4 prinsip etika bisnis. Yang pertama yaitu ada kejujuran ketika berkomunikasi dan bersikap. Kejujuran ini sangatlah penting dalam menjalankan usaha dan membangun kepercayaan. Yang kedua ada prinsip integritas. Seseorang yang memimpin sebuah perusahaan mendapatkan kepercayaan dari orang lain karena memiliki sebuah integritas. Prinsip yang ketiga yaitu dapat memenuhi janji serta komitmen yang telah dibuat. Seorang pebisnis dapat dipercaya karena dapat memenuhi sebuah janji dan komitmen yang telah dibuatnya. Prinsip yang terakhir yaitu loyalitas. Di sini loyalitas merupakan hal terpenting dalam sebuah bisnis. Karena dengan adanya loyalitas, sebuah bisnis dapat berjalan dengan baik tanpa adanya sebuah konflik. Terdapat 5 ciri bisnis yang beretika. Yang pertama yaitu memiliki izin pendirian usaha. Yang kedua tidak menjatuhkan atau menjelek-jelekan saingan bisnis. Yang ketiga tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Yang keempat tidak menyalahi aturan dan norma-norma yang ada. Dan yang kelima tidak merugikan siapapun. Selanjutnya adalah teori etika. Yang pertama yaitu teori utilitarianisme. Teori ini berasal dari bahasa Latin utilis yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat. Tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja 1-2 orang, melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Dapat disimpulkan bahwa dalam teori ini tindakan harus dinilai benar atau salah hanya dari konsekuensinya atau akibat tujuan atau hasilnya. Yang kedua, dalam mengukur akibat dari suatu tindakan, satu-satunya parameter yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau jumlah ketidakbahagiaan. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan setiap orang sama pentingnya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa. Selanjutnya adalah teori deontologi. Deontologi berasal dari kata Yunani deon yang berarti apa yang harus dilakukan atau kewajiban. Pemikiran ini dikembangkan oleh filosof Jerman yaitu Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804.
Menurut etika deontologi, suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Karena bagi etika deontologi yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban, atau dengan kata lain, suatu tindakan dianggap baik karena tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri, sehingga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Dan sebaliknya, suatu tindakan dinilai buruk secara moral sehingga tidak menjadi kewajiban untuk kita lakukan. Setelah itu, ada teori keutamaan. Keutamaan berasal dari terjemahan kata virtue yang sebenarnya berarti kebajikan. Namun, terjemahan yang paling dekat yaitu dengan kata aret yang dipakai Aristoteles, maka berarti keutamaan. Menurut Aristoteles, keutamaan moral adalah kebiasaan yang memungkinkan manusia untuk bertindak sesuai dengan tujuan spesifiknya sebagai manusia. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Keutamaan membuat manusia menjadi baik secara pribadi. Dalam etika bisnis, teori keutamaan belum banyak dimanfaatkan. Solomon membedakan keutamaan untuk pelaku bisnis individual dan keutamaan pada taraf perusahaan. Di samping itu, ia berbicara lagi tentang keadilan sebagai keutamaan paling mendasar di bidang bisnis. Di antara keutamaan yang harus menandai pebisnis perorangan bisa disebut kejujuran, fairness, kepercayaan, dan keuletan. Nah, di sini ada hubungan antara Commission of Human atau hak asasi manusia dengan etika bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan atau suatu bisnis dalam memerankan penting dalam mengatur karyawan haruslah mementingkan hak asasi manusia dengan penjelasan mengenai Commission of Human atau hak asasi manusia. Dan yang kedua, di mana keadilan merupakan hak yang mutlak bagi setiap individu maupun perusahaan dalam kegiatan berbisnis. Yang ketiga, HAM sebagai dasar pembuatan keputusan perjanjian maupun peraturan yang ada pada kegiatan bisnis, karena etika harus dapat memerhatikan HAM. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu etika bisnis berlandaskan atas Commission of Human demi kelancaran berbisnis agar tidak terdapat pelanggaran HAM ketika menjalankan suatu kegiatan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanang. Studi kasus pada PT Asuransi Jiwasraya. Pada Desember 2019, dunia investasi di Indonesia dikejutkan oleh pengumuman yang dilakukan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya yang menyatakan ketidakmampuan membayar klaim polis nasabah sebesar 12,4 triliun rupiah. Seperti yang dikutip dari laman www.bbc.com, di bulan Januari 2020, Badan Pemeriksaan Keuangan mengungkapkan kerugian yang diderita Jiwasraya dari perdagangan saham sebesar 6,4 triliun. Hal ini yang diduga menjadi penyebab kegagalan PT Asuransi Jiwasraya dalam membayar klaim nasabah. Penyebab kegagalan membayar ini adalah adanya salah satu produk Jiwasraya yakni GS Saving Plan. Produk ini diluncurkan pada tahun 2015. Produk ini menjanjikan tingkat imbal hasil yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari tingkat bunga deposito yang berlaku saat itu. Namun, dana yang diperoleh dari produk ini diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah. Reksadana menempatkan dana yang disebut di atas pada saham-saham seperti PT Trikomsel OK atau Trio, PR Sugih Energi, dan PT Eureka Prima Jakarta Tbk. Kinerja keuangan PT Asuransi Jiwasraya sebenarnya sudah mengalami kemunduran sejak tahun 2002. Bahkan di tahun 2006, Jiwasraya pernah melakukan manipulasi laba sebagaimana yang pernah diungkap oleh BPK. Tahun 2014, meskipun kinerja keuangan Jiwasraya
tidak mengalami kenaikan, namun Jiwasraya memberikan sponsor kepada salah satu klub sepak bola dunia, yaitu Manchester City. Kondisi kinerja perusahaan semakin memburuk dan untuk memperbaikinya, perusahaan meluncurkan suatu produk yang diharapkan akan menaikkan kinerja perusahaan, yakni JS Saving Plan pada tahun 2015. Namun, sebagaimana disebut di atas, penempatan dana dari produk ini tidak dilakukan pada instrumen-instrumen investasi yang berkualitas. Tahun 2007, PT Asuransi Jiwasraya kembali mendapatkan opini tidak wajar dari BPK akibat adanya kekurangan pencadangan sebesar 7,7 triliun rupiah. Akhir tahun 2018, PT Asuransi Jiwasraya kembali membukukan kerugian unaudit sebesar 27,2 triliun rupiah sebagai akibat dari kondisi keuangan AJS yang buruk tersebut, di mana AJS seharusnya berfungsi memberikan perlindungan kepada pemegang polis dan menghimpun dana dari premi untuk diinvestasikan kembali. Tidak hanya berpengaruh negatif terhadap internal perusahaan, namun juga berpengaruh terhadap pihak eksternal, yaitu para pemegang polis, masyarakat luas, industri asuransi, dan kegiatan investasi. Pemegang polis tidak dapat memanfaatkan atau mencairkan polis asuransinya. Menurunnya minat masyarakat berinvestasi melalui asuransi dan mengurangi sumber dana investasi yang berasal dari industri asuransi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nuril. Yang selanjutnya, apabila praktik yang terjadi di AJS juga merambat dan terjadi pada perusahaan asuransi lainnya, dikhawatirkan akan mengurangi kepercayaan masyarakat lembaga asuransi atau yang sangat mengandalkan kepercayaan untuk kesinambungan usahanya, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kasus mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya dari perspektif para utilitarianisme berdasarkan kepada paham utilitarianisme, maka manajemen PT Asuransi Jiwasraya dianggap tidak melaksanakan etika bisnis dengan baik karena telah merugikan nasabahnya serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena manajemen PT Asuransi Jiwasraya telah membuat produk asuransi yang hanya memberikan manfaat semu dan juga tidak hati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Yang selanjutnya, pelanggaran etika bisnis kasus mega korupsi Jiwasraya. Praktik-praktik etika bisnis yang dilanggar dalam kasus mega korupsi Jiwasraya diantara lain adalah: yang pertama, investasi saham dalam jumlah besar yang bersumber dari premi para pemegang polis pada saham-saham berkualitas rendah. Seharusnya dalam mengelola dana nasabah dituntut kejujuran, kehati-hatian, transparansi, dan tanggung jawab moral. Yang kedua, pemberian harapan semu kepada pemegang polis melalui janji memberikan tingkat imbal hasil dengan nilai di atas nilai imbal hasil investasi lain, seperti deposito. Yang ketiga, adanya informasi yang tidak diungkapkan kepada para pemegang polis terkait mengapa klaim pemegang polis atas produk asuransi AJS tidak dapat dicairkan. Yang keempat, implementasi tata kelola perusahaan atau good corporate governance atau GCG dan pengawasan dari OJK yang rendah. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.